Halo Sobat TV God Rise, kembali lagi bersama aku Anin di TV God Rise sesi pelatihan ke-6. Nah di sini aku sudah menculik dua laboran yang mengikuti kegiatan pelatihan di sesi ini. Nah aku ingin bertanya beberapa hal, boleh banget langsung dijawab nanti ya. Mungkin aku kenalan dulu nih. Kalau mbaknya yang pakai hijab ungu namanya siapa? Namanya Husnul. Oke, Mbak Husnul. Kalau yang pakai hijab warna biru? Andin. Oke, Mbak Andin. Andin, Mbak. Oh, iya. Oke, sama. Oke, langsung aja nih. Oke, jadi udah berapa lama sih Mbak Husnul sama Mbak Andin ini bekerja sebagai laboran gitu? Kurang lebih 3 tahun. 10 tahun. Oh, 10 tahun. Wah, oke. Nah, kemudian pastinya menjadi laboran tuh kan perlu adanya motivasi gitu ya. Boleh nih dikasih tahu nih ke penonton apa aja sih motivasinya menjadi laboran gitu. Ingin sebenarnya motivasi kerja sebagai laboran kan tenaga kesehatan ya. Terus kebetulan di laborat itu ingin membantu mendiagnosa penyakit pasien gitu ya. Kalau Mbak Andin? Ya sama aja. Di lab itu ya kita tuh membantu untuk menegakkan diagnosa. Oke, siap. Oke, Mbak Husnul, aku pengen tahu nih Mbak, Mbak Husnul nih kerja sebagai laboran di mana ya Mbak? Di RSUD Dr. Muhammad Zain. Oke, di RSUD Dr. Muhammad Zain. Kalau nggak salah sudah ada Gen Expert ya. Boleh nggak sih dikasih tahu kira-kira apa sih kendala gitu ketika menggunakan Gen Expert? Kendalanya yang pertama dari waktu ya. Dari waktu pengerjaannya itu lumayan lama. Jadi satu kali running itu sekitar 1 jam 20 menit. Kemudian processingnya di tahap pra-analitiknya juga perlu konsentrasi juga gitu. Kadang kan kita menemukan banyak sampel yang hanya liur atau dahaknya sangat purulen, itu juga menguji kesabaran juga sih gitu. Oke, siap. Nah, kalau Mbak Andi nih kerjanya di mana ya kalau boleh tahu? Di Puskesmas Kedundung. Oke, di Puskesmas Kedundung. Nah, Mbak, aku tadi kan udah Gen Expert ya. Aku mau tanya nih tentang BTA gitu. Apa sih Mbak kalau kesulitan atau kendala gitu ketika mencari BTA di sputumnya pasien gitu? Kalau kendalanya itu dari sampel ya. Kalau sampelnya itu bagus, preparatnya juga bagus, nanti hasilnya juga kelihatan, bakterinya juga kelihatan. Kalau sampelnya sudah jelek, sudah air liur, itu preparatnya juga jelek, tipis, nggak bisa itu Mbak. Oke, jadi itu pengalaman sebagai laboran gitu ya, kendalanya juga. Nah, kembali lagi ke topik TV God Rise. Nah, boleh nggak sih diceritain, ini kan udah closingnya gitu ya, tentang pengalaman dan juga kesan pesan gitu untuk program TV God Rise ini seperti itu. Mungkin dari Mbak Husnul dulu. Kesannya saya senang sekali, menyenangkan sekali acaranya. Dari acara yang pertama sampai acara yang ke-6 ini itu benar-benar memberikan banyak manfaat banget. Dan lab mikro RSMZ juga sambil berkembang juga bareng sama kegiatan ini gitu. Jadi kegiatan TB God Rights ini kayak menemani kami gitu. Jadinya kita berproses bareng. Terus pesannya semoga ada kegiatan ini gak berhenti di sini. Semoga ada kelanjutannya untuk bisa mereview terus peran ATLM ini untuk TB gitu. Keren. Nah, sekarang aku ingin mendengarkan bagaimana kesan pesan dan juga pengalaman yang didapat dari TV Girls dari Mbak Andin. Dari pelatihan ini banyak sekali yang bisa kita pelajari. Terus ya pelatihannya itu menyenangkan, nggak tegang kayak pelatihan biasanya. Dan fasilitatornya juga mengarahkan kita, membimbing dengan baik. Pokoknya top Gitu. Mbak top gitu. Oke, saya. Nah, itulah sekian dari wawancara terhadap dua laboran yang sudah saya culik untuk kegiatan TB Gares ini. Oke. Nah, untuk
terakhir kalinya nih ya, boleh nggak nanti setelah aku ngomong TB God Rice kita bilang saya gitu sambil habis saya bilang bye bye gitu ya. Oke. Sebelumnya aku izin untuk nutup sobat TB God Rice, aku Anin. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah. Oke, langsung aja ya, Mbak. TB God Rice, saya matur sakalangkung.